Hari Senin sore, sekitar jam 4:45 di stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, sebuah KRL jurusan Tanah Abang Parung Panjang sedang memasuki stasiun seperti biasa. Ratusan orang mungkin lagi sibuk pulang sekolah, pulang kerja, atau sekedar menunggu kereta berikutnya. Sampai tiba-tiba seorang siswi kelas 10, umurnya baru 16 tahun, tertemper KRL. Perjalanan kereta sempat terganggu, evakuasi berlangsung sampai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan sejak saat itu, nama Jurangmangu langsung ramai dibicarakan di media sosial. Tapi yang bikin banyak orang merinding bukan cuma karena kejadiannya, melainkan karena apa yang diduga terjadi sebelum kejadian itu. Karena menurut informasi yang beredar, sekitar 1 jam sebelumnya, korban diduga sempat mengunggah pesan di media sosial. Salah satu pesan yang ramai dibahas berbunyi kurang lebih, "Maaf kalau perjalanan kereta kamu terlambat." Kalimat yang kalau dibaca sekilas mungkin terdengar biasa, tapi setelah kejadian itu terjadi, kalimat tersebut berubah jadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dan disinilah muncul dugaan S-word. Bahkan banyak orang yang melihat unggahan-unggahan terakhirnya merasa bahwa ini bukan keputusan yang terjadi dalam hitungan menit. Seolah ada sesuatu yang sudah lama dipikirkan. Seolah ada pertarungan yang sudah berlangsung jauh sebelum hari Senin itu datang. Tapi sampai sekarang, polisi belum menyimpulkan apapun. Penyidik masih memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, melakukan identifikasi, dan mendalami seluruh kemungkinan yang ada. Termasuk dugaan S-word yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Nah, masalahnya, begitu berita ini muncul, banyak orang langsung sibuk mencari siapa yang salah. Padahal menurutku, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana seorang anak 16 tahun bisa berada sampai di titik itu? Kita hidup di zaman yang setiap hari ngomongin soal mental health, self-love, toxic positivity, trauma. Tapi begitu ada kasus yang nyata yang gak nyaman dilihat, empatinya langsung hilang. Mendadak semua orang jadi juara dunia adu mental. Aku lebih dulu susah, aku juga pernah depresi, aku juga punya masalah tapi gak S-word. Lah terus, mau dapat piala? Coba dipikir, kalau setiap orang punya batas sakit yang sama, harusnya gak ada orang yang stres, harusnya gak ada orang yang depresi, harusnya gak ada yang putus asa. Tapi kenyataannya manusia berbeda-beda. Ada yang dihantam masalah berkali-kali masih bisa berdiri, ada yang sekali jatuh langsung hancur, dan itu bukan berarti yang satu lebih hebat sebagai manusia daripada yang lainnya. Nah, yang bikin aku sedih, korban ini masih anak-anak, masih 16 tahun. Usia yang harusnya lagi sibuk mikirin tugas sekolah, nongkrong sama temen, naksir orang, atau bingung mau kuliah di mana. Tapi entah apa yang terjadi dalam hidupnya sampai dia merencanakan semuanya. Seringkali orang yang berada di titik paling gelap sebenarnya nggak benar-benar ingin mati. Mereka cuma ingin rasa sakitnya berhenti. Mereka cuma ingin capeknya selesai. Mereka cuma nggak tahu lagi harus ngapain. Dan itu beda, sangat beda. Masalahnya, kita sering terlalu fokus menghakimi keputusan akhirnya, sampai lupa mempertanyakan proses yang membawa seseorang sampai ke titik itu.